kebetulannya untuk melakukan wawancara yang kedua kalinya dari saya selaku peserta PTG Universitas Negeri Makassar. Jadi ada pun permasalahan yang saya ambil dari sekolah kita, yaitu ada 6 jenis permasalahan. Yang pertama mengenai kemandirian belajar siswa, yang kedua mengenai kesulitan mengingat materi IPA yang telah dipelajari, yang ketiga interaksi antara guru dengan orang tua peserta didik, yang keempat kurang antusias peserta didik dalam proses pembelajaran, yang kelima masih rendahnya kemampuan pemecahan masalah hot peserta didik, dan yang terakhir penggunaan TIK dalam proses pembelajaran belum maksimal. Jadi yang pertama Pak, yang ingin saya mau tanyakan, menurut pendapat Bapak, faktor apa saja yang menyebabkan kemampuan peserta didik belajar mandiri masih rendah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kembali saya perkenalkan diri. Saya Satrudin, Kepala SMP Negeri 27 Bulukumba. Mencoba menjawab pertanyaan tadi tentang apa itu? Kemampuan peserta didik belajar mandiri masih rendah. Iya, mengapa kemampuan belajar mandiri siswa masih rendah? Jadi pertama, ini saya minta maaf. Penyebab utama di sekolah kita, setelah saya amati tentang kemandirian belajar ini, ya termasuk budaya atau kultur di tempat kita ini. Setelah saya amati, sudah membudaya, dan itu kita harus ubah. Bagaimana caranya supaya kemandirian belajar siswa ini bisa berubah maksimal lebih baik lagi. Saya lihat siswa itu sangat tidak peduli terhadap misalnya kalau diberikan tugas, diberikan semacam tugas untuk membaca buku ini, buku itu, dia tidak peduli itu, sehingga ya memang seperti itu. Dan ini kebiasaan mungkin yang bukan tidak enak kalau kita bilang dikembangkan, tapi sepertinya seperti itu. Maksudnya kebiasaan ini dari dulu, mungkin dari SD, jadi tidak bisa juga kita salahkan semua siswa yang ada sekarang itu dia sudah SMP, tapi mungkin dari awalnya itu dia tidak seolah-olah belajar itu bagi dia hanyalah menerima ilmu dari gurunya, tanpa dia mau berusaha bagaimana caranya supaya ilmu itu bisa didapatkan sendiri, bisa dipelajari sendiri, bisa diungkap hal-hal yang sulit itu supaya bisa dipecahkan sendiri. Nah, penyebab lainnya adalah dorongan dari orang tua. Ini penting sekali, dorongan dari orang tua atau kepedulian orang tua terhadap peserta didik kita. Untuk misalnya kalau siswa itu sudah jam atau waktu belajar, seharusnya kalau dia berada di luar rumah atau dipanggil, didorong supaya belajar. Ya, harus seperti itu, dibiasakan sejak kecil. Tapi ini seperti kita di SMP mau mengubah, sementara dia sudah kembali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa itu budaya. Dia sudah 6 tahun di SD, begitu kebiasaannya. Yang penting anak-anak itu tidak kemana-mana, mondar-mandir, padahal tidak pernah orang tuanya tanya ada PR Muna atau ada apa. Coba daripada kamu main HP saja, coba selesaikan tugasnya. Ya seperti itu. Sehingga memang kemandirian belajar itu masih sangat rendah. Jadi banyak faktor lah. Kita guru sudah jelas. Ya makanya ada tugas itu kan ujungnya itu supaya dia mandiri belajar. Ya, supaya dia bisa belajar di rumah tanpa harus mengharap terus dari guru. Guru berapa jam waktunya bersama siswa, hanya berapa jam.
Tapi yang diharapkan memang siswa itu harus mandiri belajar. Bagaimana caranya untuk menemukan ilmu itu tanpa harus dari gurunya saja. Ya, sebab seperti di tempat-tempat lain itu makanya siswanya maju berkembang ya begitu. Mereka itu mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan ilmu yang diajarkan gurunya itu ya di luar rumah. Ya, tanpa disuruh, tanpa diapa mereka belajar. Ya, makanya di tempat-tempat lain ada istilah akselerasi kan. Ya, dikasih lompat anak-anak itu karena itu tadi. Mereka dengan kesadaran yang tinggi benar-benar belajar. Ya. Nah, kalau kita di sana susah mau akselerasi karena disuruh saja tidak mau. Iya, saya kira itu. Sudah kebiasaan. Iya. Jadi yang pertama Pak yang ingin saya mau tanyakan adalah menurut pendapat Bapak, faktor apa yang menyebabkan kemampuan peserta didik belajar mandiri masih rendah? Terima kasih. Jadi ini memang suatu fakta di lapangan bahwa belajar mandiri peserta didik itu sesuai pengamatan kita adalah masih rendah. Nah, sesuai pengamatan saya, menurut pendapat saya bahwa belajar mandiri peserta didik yang masih rendah ini ada beberapa faktor yang menyebabkan demikian. Ya. Yang pertama bahwa peserta didik itu belum memahami betul tentang pentingnya pendidikan untuk masa depannya. Ya. Yang kedua, kurangnya motivasi dari guru dan orang tua. Ya, kurangnya motivasi dari guru dan orang tua. Kemudian faktor lainnya adalah terbatasnya fasilitas belajar yang ada yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk belajar mandiri. Ya, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang faktor kenapa peserta didik itu belajar mandirinya masih rendah. Saya minta menurut pendapat Bapak mengenai kajiannya dari faktor penyebabnya di sini. Menurut Bapak faktor apa saja yang menyebabkan kemampuan peserta didik belajar mandiri itu masih rendah? Ya, kalau kita bicara peserta didik dalam hal ini adalah siswa ya, siswa SMP misalnya, biasanya kekurang mandirian peserta didik dalam belajar itu sebenarnya lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang sifatnya eksternal. Faktor eksternal itu diantaranya misalnya peserta didik atau siswa ini kurang percaya diri dalam hal tertentu. Biasanya peserta didik atau siswa itu sebenarnya sudah mengetahui, sudah paham misalnya dan seterusnya, tetapi karena kurang percaya diri akhirnya selalu ada dalam dirinya ketergantungan, misalnya ketergantungan ke temannya, sesama temannya. Dia akhirnya bertanya ke temannya, padahal sebenarnya bertanyanya itu adalah untuk memastikan saja sebenarnya apa yang dia pelajari, dia tidak meyakini saja dalam dirinya bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu, yang dia pelajari, yang dia pahami sudah benar. Tapi karena tingkat kemandirian siswa ini rendah yang disebabkan tadi oleh kekurangan percayaan dirinya, ya, jadi akhirnya dia harus bersama dengan temannya, dan tentu dengan hal tersebut berarti mereka ini memiliki ketergantungan dengan yang lain, juga termasuk ke sebenarnya ketergantungan kepada gurunya sendiri. Ya, akhirnya dia kemudian bertanya kepada gurunya, padahal sesuatu sebenarnya dia sudah paham dengan pendekatan belajar mandirinya. Namun demikian, sebenarnya pendekatan belajar mandiri sekarang ini kan
untuk memberikan kepercayaan diri kepada siswa atau peserta didik itu dalam melihat sebuah masalah, dalam melihat sebuah katakanlah dalam keseharian peserta didik atau siswa itu menyelesaikan soal-soal yang ditugaskan oleh gurunya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh semua pihak, karena proses pembelajaran ini kan tentunya bukan saja pada faktor manusianya, katakanlah faktor manusia itu guru, kemudian peserta didik atau siswa, juga kepada orang tua siswa atau peserta didik, tetapi juga faktor lain, faktor sosial kemasyarakatan di lingkungan peserta didik ini tumbuh dan besar. Jadi biasanya kemandirian itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang dijadikan sudah menjadi habit yang dibangun setelahnya oleh keluarganya. Itu yang menurut saya sangat menentukan, sehingga dan demikian semua pihak yang menjadi satu siklus dalam proses pembelajaran ini adalah harus memahami perannya masing-masing, dan tentu ini akan berhasil membangun kemandirian siswa atau peserta didik apabila stakeholders yang ada itu memahami perannya masing-masing dan melaksanakan